ngobrol Katolik. Halo guys, kembali lagi di Rungkat, Ruang Ngobrol Ngobrol Katolik. Katolik. Nah, kali ini ada bintang tamu yang spesial. Kenapa spesial? Karena Frater ini pengalamannya sangat luar biasa ya. Pertama dia kuliah dulu, terus udah kerja. Kenapa jadi Frater? Kenapa gak nikah aja gitu? Sangat menarik kan? Nah, sekarang kita kenalan dulu. Perkenalkan dulu, namanya Frater siapa nih? Baik, perkenalkan, nama saya Frater Ignatius Kuncoro. Saya berasal dari Paroki Kota Gajah, Santo Paulus Kota Gajah, dan lebih tepatnya lagi di stasi Sri Tejo, Kencono. Di situ saya tinggal. Begitu. Halo Frater. Halo. Panggilannya siapa Ditar? Oke, panggilan saya Ignas. Mengapa demikian? Karena kalau misalnya dipanggil Frater Kuncoro, itu ada satu angkatan saya juga sama namanya. Takutnya nanti sama pula gitu kan. Kemudian ada juga yang mirip kayak Romo Untoro. Nanti kalau bisa dipanggil Untoro apa Kuncoro seperti itu kan malah. Jadi saya membuat sesuatu yang berbeda tetapi masih nama saya kok, Frater Ignas. Faktor Ignas ya. Berarti kita panggilnya Faktor Ignas. Nah, ya kalau di sebenarnya di lingkungan kan tadi menarik banget ya. Siapa tahu di lingkungannya Frater ini banyak orang Katoliknya, makanya udah kerja pun masih tetap jadi Frater. Atau sebenarnya gimana sih lingkungannya dulu nih, biar kita tuh tahu background kehidupannya Frater dulu nih. Oke, untuk background kehidupan saya itu memang ya bisa dikatakan unik, tetapi juga bisa dikatakan tidak unik. Mungkin ada yang teman-teman satu panggilan yang situasinya itu sama dengan saya, makanya tidak unik karena udah biasa mereka alami mungkin. Atau bisa dikatakan unik karena memang ya tidak semua dari teman-teman satu panggilan mengalami situasi yang seperti saya, seperti itu. Seperti ya hal yang saya anggap unik seperti itu. Mengapa demikian? Karena saya tinggal di suatu kampung, ya hanya satu kakak, dan dari rumah ke gereja ya lumayan jauh karena saya harus berada di kampung seberang, seperti itu. Dan jalannya ya tahu sendiri kalau misalnya di daerah perkampungan kadang ada yang bagus ada yang tidak seperti itu. Nah, situasi seperti itu ya saya harus biasa untuk hidup sendiri, dalam artian ya satu kampung satu kakak. Itu kalau tidak saling menguatkan ya kan satu sama lain akan kering seperti itu. Maka ya ada hal-hal yang penting ketika kita mau duduk bareng, ngobrol bareng, doa bersama, itu juga saling menguatkan sih untuk di dalam keluarga. Seperti itu. Berarti sebenarnya ini ya daerahnya tuh minoritas sih Frater ini ya. Banget. Minoritas banget. Makanya itu menarik banget kok bisa sampai dapat panggilan ini. Nah, bisa nggak sih tadi diceritain nih kenapa kok bisa nerima panggilan, atau karena nggak laku? Biasanya kan orang karena nggak laku nih, nggak punya pacar nih, atau gimana? Oke, baik. Untuk sejarah panggilan itu pasti semua orang punya sejarah panggilannya masing-masing ya. Tetapi di sisi lain saya sedikit unik begitu, karena banyak orang yang mengatakan unik, bahkan teman satu panggilan mengatakan unik, dan beberapa romo juga mengatakan unik. Nah, uniknya itu adalah saya masuk seminari menanggapi panggilan Tuhan itu bukan sejak SMA, tetapi sudah melampaui proses yang panjang seperti itu. Nah, pertama saya ingin menghayati bahwa apa sih sebenarnya panggilan gitu kan. Kita harus tahu bahwa setiap dari kita pasti memiliki panggilan dari Tuhan. Dan itu juga tergantung kebebasan kita toh. Artinya kita ini mau menanggapi atau tidak kan. Itu ada sisi kebebasan kita. Nah, tetapi di sisi lain apakah sisi kebebasan kita kalau misalnya bertentangan dengan panggilan Tuhan, apakah itu baik atau tidak kan, padahal seperti itu. Nah, di sisi lain itulah yang saya ingin temukan. Saya mempunyai kehendak bebas untuk menanggapi panggilan Tuhan, tapi di sisi lain ketika Tuhan memanggil tetapi saya tidak menanggapi karena kehendak bebas saya, apakah saya juga bisa bahagia dengan kehendak bebas saya, gitu kan, seperti itu. Nah, panggilan itu adalah undangan bagi kita semua untuk menanggapi undangan itu tadi salah ya. Undangan itu adalah panggilan dari Tuhan kepada manusia dengan tujuan tertentu, seperti itu. Maka ketika kita menghayati panggilan, orang Katolik dipanggil, kita semua dipanggil, berarti
panggilan Tuhan itu berbeda dengan ketika kita manggil anjing atau kucing dan sebagainya. Kadang kita cuma iseng tanpa tujuan, cuma iseng aja panggil, meong-meong sini gitu kan, gitu. Tanpa tujuan seperti itu. Panggilan Tuhan tidak seperti itu, tetapi panggilan Tuhan ketika kita dipanggil pasti ada tujuan. Nah, setiap dari kita panggilan Tuhan itu pada akhirnya bebas untuk menentukan saya mau mendengarkan panggilan Tuhan atau tidak. Kan kadang juga bisa ketika kita dipanggil orang tua, kadang kita juga abai, pura-pura enggak denger lah dan sebagainya kan gitu. Tuh. Nah, maka kita juga harus melihat juga sebenarnya apa itu dipanggil. Ada panggilan tadi sudah, kemudian dipanggil itu apa? Dipanggil adalah ketika kita itu menerima undangan itu, gitu. Ketika kita menerima undangan, otomatis kita menanggapi dong, kita menanggapi panggilan Tuhan, maka kita dipanggil. Istilah dipanggil adalah ketika Tuhan memanggil dan kita memberikan reaksi atau mungkin memberikan tanggapan atas panggilan itu untuk menjalankan tugas perutusan pastinya kan seperti itu. Nah, setiap dari kita kan pasti memiliki panggilan. Dalam Matius itu juga dikatakan ada orang yang menikah dan ada orang yang tidak menikah, kalau misalnya kita simpulkan seperti itu kan. Nah, artinya ada yang selibat, ada juga yang tidak selibat, bisa berkeluarga dan sebagainya. Apakah itu berbeda dalam artian ada sesuatu yang ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah gitu? Tidak. Semua panggilan itu sama. Hanya tergantung dari panggilan itu kita berusaha untuk menemukan kebahagiaan kan pada akhirnya kayak gitu. Tidak mungkin Tuhan memanggil kita itu tidak untuk menemukan kebahagiaan. Tuhan memanggil kita supaya kita itu menemukan kebahagiaan. Artinya apa? Ketika Tuhan memanggil, ketika kita tidak mendengarkan, itu sama juga kita sebenarnya memilih untuk menderita gitu. Karena tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, atau mungkin terkadang apa yang saya inginkan itu salah. Gitu. Nah, yang maksud saya adalah panggilan saya menentukan panggilan seperti ini berbeda dalam artian tadi unik. Seperti teman-teman terkadang satu panggilan dengan saya itu mereka menjawab panggilan ketika lulus SMA, SMK dan sederajat seperti itu kan. Mereka menanggapi panggilan dari awal lah seperti itu. Maka tepat juga seperti panggilan Nabi Yeremia ya, Nabi Yeremia bahwa Tuhan, aku masih muda, aku belum pandai berbicara. Tapi ketika Tuhan memilih dia, pada akhirnya dia juga menanggapi panggilan Tuhan itu toh. Nah, begitu juga dengan teman-teman saya. Mungkin Tuhan, saya masih muda, saya belum bisa ini, belum bisa itu. Tetapi ketika Tuhan memanggil, nyatanya juga pada akhirnya dia menanggapi. Teman-teman saya juga menanggapi. Nah, itu cocok untuk direfleksikan teman-teman saya yang menanggapi panggilan sejak muda gitu. Tapi untuk saya kok kayaknya nggak pas. Untuk saya kayaknya nggak pas itu. Loh, Tuhan, saya ini tidak seperti mereka. Mereka masih muda, saya ini sudah tua. Tapi kok apakah Tuhan itu memanggil saya atau tidak? Dalam artian panggilan Tuhan itu seperti angin sepoi-sepoi. Berbeda dengan ketika kita manggil teman misalnya, bro sini misalnya gitu kan. Artinya jelas suara itu. Atau orang tua kita manggil kita, nak sini kan. Artinya jelas panggilan itu dan jelas pula kita mau menanggapi atau tidak. Yang jadi masalah adalah Tuhan itu memanggil dengan suara angin sepoi-sepoi kan gitu. Itu dalam kitab suci kan ada seperti itu. Suara Tuhan tidak ditemukan dalam halilintar, dalam gemuruh angin, topan badai, tetapi dalam angin sepoi-sepoi. Itu sangat sulit. Artinya apa? Butuh untuk refleksi yang mendalam supaya kita menemukan panggilan itu, menemukan jawaban itu. Tuhan itu sungguh-sungguh memanggil saya atau tidak, seperti itu. Nah, di situasi seperti itulah terkadang saya harus mencari, karena saya posisinya tidak seperti teman-teman yang berani menanggapi panggilan sejak SMA, SMK dan sederajat seperti itu. Saya pada akhirnya berusaha untuk mencari jawaban itu. Apakah Tuhan itu memanggil orang yang sudah berumur lebih tua daripada mereka, lebih tua daripada Yeremia misalnya. Jika saya melihat bahwa ada hal yang menarik dari kitab suci, rupanya panggilan itu tidak ditentukan oleh usia, tetapi ketika Tuhan menghendaki, ya apa yang tidak kan seperti itu. Hanya saja
usia manusia zaman dulu dan sekarang kan berbeda, Iya. gitu kan. Pada zaman dulu bisa sampai ratusan tahun kalau kita lihat dalam kitab suci, gitu kan. Tetapi pada akhirnya ketika seiring berjalannya waktu, 70 jika kuat, 80 nekat kan seperti itu. Tapi itu nggak ada ding 80. Bonusnya Hanya banyak buatan ya. saya sih. Mungkin istilah-istilah seperti itu. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika saya melihat kitab suci, saya membaca, saya merefleksikan, rupanya panggilan Tuhan itu unik. Peristiwa Yeremia mungkin cocok untuk teman-teman saya karena mereka masih muda dipanggil, meskipun mereka pada akhirnya juga banyak alasan, Tuhan aku masih muda, aku pengen ini pengen itu, tapi padanya ketika Tuhan memanggil dan mereka, salutnya bagi saya adalah mereka berani, lebih berani daripada saya, masih muda loh, mereka ibaratnya sudah berani untuk menanggapi panggilan Tuhan yang seperti itu gitu. Tapi saya ya berbeda lagi kan gitu. Ketika saya membaca peristiwa Abraham itu dalam kitab Kejadian dipanggil Tuhan itu usia tua loh gitu. Usia yang tua. Kalau tidak salah 75 tahun apa ya. Nah itu dipanggil oleh Tuhan dari tanah Ur Kasdim menuju ke tanah terjanji atau kan. Nah, itu kan panggilan dari Tuhan. Nah, panggilan Abraham juga menjadi refleksi saya. Tapi bukan berarti lah Tuhan nantilah saya umur 75 tahun aja karena Abraham 75. usia 75 kok yang Tuhan panggil gitu. Saya nantilah 75 aja gitu. Enggak juga gitu. Artinya refleksinya adalah ketika Tuhan menghendaki tidak menentukan batas usianya, tetapi adalah ketika Tuhan menghendaki sejauh mana saya bisa merefleksikan dan mampu untuk menanggapi. Karena pasti untuk menjadi imam itu pasti juga ada batas usia tertentu gitu kan. Karena menyangkut usia pelayanan juga. Lalu kemudian saya ketika membaca Musa diutus Allah itu kalau tidak salah umur 80 tahun dalam kitab Keluaran gitu. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, seperti itu kan. Diutus Allah padanya gitu. Usianya ya tua kan gitu. Nah, Tuhan saya nanti aja lah umur 80 tahun aja gitu kan. Musa lo tak panggil umur 80 tahun kok, masa saya nantilah tanggung saya gitu itu. Juga enggak seperti itu gitu. Artinya menjadi refleksi Abraham aja Musa aja dipanggil ketika usia tua, bukan berarti itu adalah usia di mana saya harus menanggapi juga, tidak, tetapi untuk menjadi refleksi saya, Tuhan juga memanggil orang itu tidak seperti Yeremia yang masih muda, kadang juga yang sudah berumur seperti itu dipanggil oleh Tuhan juga. Nah, kemudian Zakaria gitu kan, Zakaria ketika menerima wahyu dari malaikat Gabriel itu kan, ketika melihat Yesus, lalu kemudian pada akhirnya dia menerima wahyu dari Gabriel itu, yang mau saya katakan adalah ketiga tokoh itu menjadi penguat bagi saya. Ternyata Tuhan itu baik dalam artian memanggil saya itu dengan cara yang unik seperti itu. Tapi di sisi lain saya juga merefleksikan Yunus terkadang. Lucunya di situ. Mengapa demikian? Merefleksikan kisah Yunus. Yunus itu kan dipanggil oleh Tuhan. Ya kan? Kita tahu Yunus dipanggil oleh Tuhan. Bahkan dia malah mencari alasan, bahkan pergi meninggalkan Allah seolah-olah. Pergi untuk tidak menanggapi panggilan Tuhan gitu kan. Dia pergi bahkan sampai melarikan diri, yang harusnya ke kanan dia malah ke kiri, yang harusnya dia maju malah dia mundur dan lain sebagainya. Artinya bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kadang saya juga berpikir seperti itu loh. Seperti itu. Mengapa demikian? Dari usia saya SMA sampai saya menanggapi panggilan Tuhan itu adalah seperti proses di mana saya itu seperti melarikan diri gitu.
sejak SMA itu saya seperti tidak ada keinginan untuk menjadi seorang imam awal-awal SMA. Tetapi ketika di pertengahan itu seperti Tuhan itu memanggil saya dengan segala dramatisnya lah seperti itu. Karena tahu sendiri bahwa di lingkungan saya tadi itu kan kami hanya satu kakak. Lalu kemudian saya sekolah di negeri, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Kuliahnya juga di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah. Gitu. Nah, jadi situasi seperti itu kadang berat bagi saya untuk mendengarkan suara Tuhan. Gitu. Ini Tuhan manggil saya apa enggak sih gitu kan. Pada akhirnya seperti itu tadi. Kadang saya juga berusaha untuk, meskipun saya tahu bahwa kok saya pengen ke seminari, tapi di sisi lain aku nggak mau lah gitu. Seperti ada kayak menyangkal diri gitu loh, nggak mau lah di seminari kayaknya seperti kaku bener gitu kan, seperti berat bener gitu. Saya seperti Yunus, padahal seperti lari gitu, melarikan diri dari panggilan Tuhan itu tadi. Yunus berusaha untuk tidak menanggapi panggilan Tuhan gitu kan. Tapi di sisi lain endingnya, meskipun dia melarikan diri, tidak menanggapi panggilan Tuhan, ya pada akhirnya dia nyerah juga toh gitu. Peristiwa seperti itu seperti mirip dalam diri saya seperti itu. Terkadang saya itu seperti melarikan diri panggilan Tuhan. Dari awal SMA saya nggak ada panggilan sama sekali, kemudian SMA kelas 3 SMA itu baru saya menemukan kok pengen jadi romo seperti itu, pengen jadi pastor, tapi kok sepertinya lah enggak lah gitu kan, karena pasti pendidikannya sulit gitu, karena saya tidak ada informasi apapun itu tentang apa itu seminari gitu. Tapi setidaknya saya pahami adalah sepertinya ketat benar belajarnya, lalu kemudian hidupnya kok kaku benar seperti itu. Nah seperti itulah alasan-alasannya pada akhirnya seperti membuat saya itu kayak enggak lah gitu kan, kayak gitu, seperti melarikan diri. Maka dari awal dari selesai saya SMA, saya tidak masuk seminari, saya melarikan diri. Kemana? Yaitu kuliah. Saya kuliah di Muhammadiyah. Ketika saya kuliah, itu adalah salah satu cara saya untuk melarikan diri, karena saya ingin menemukan kebebasan saya, ingin menemukan kebahagiaan saya. Saya tidak masuk seminari, tapi saya milih kuliah bahkan di Muhammadiyah. Nah, situasi seperti itu kan seperti saya melarikan diri untuk menemukan kebahagiaan saya. Saya tertarik tetapi kok takut begitu. Akhirnya ya udah saya melarikan diri ke Muhammadiyah, saya kuliah, saya studi di sana. Lalu kemudian di semester 8 akhirnya saya ya sudah, saya bingung lagi di situ, seperti ada suara Tuhan yang memanggil saya gitu, masuk seminari gitu, pengen jadi romo seperti itu. Masih ada suara-suara bisikan dari dalam hati atau keinginan dari dalam hati, tapi di sisi lain kayak saya pengen lari lagi deh karena ketakutan itu tadi. Nah pada akhirnya ketika selesai kuliah saya bekerja, saya bekerja. Dan rupanya benar, ketika kita melarikan diri dari panggilan Tuhan, itu sama juga kita melarikan diri dari kebahagiaan kan gitu. Karena Tuhan memanggil itu kan pasti ada tujuan supaya kita bahagia. Ketika saya melarikan diri panggilan Tuhan, berarti saya memilih untuk tidak bahagia pada akhirnya. Karena apa? Ada suatu ruang kosong dari dalam hati saya itu kayak belum menemukan kebahagiaan yang sejati gitu loh, yang sepenuhnya itu belum ketemu gitu. Seperti masih ada yang kurang. Saya melarikan diri, tidak ke seminari deh, saya kuliah aja. Di situ pun juga masih ada kayak pergulatan batin gitu loh, pergulatan batin yang membuat saya kadang kok saya memang bahagia bersama teman-teman dengan situasi belajar, situasi sosial yang ibaratnya tanda kutip bebas tanpa aturan yang mengikat baku seperti itu kan. Saya senang di situ, tapi di sisi lain kok ini tidak membuat saya bahagia juga gitu. Lalu pada akhirnya ya saya larikan diri lagi dengan bekerja.
di situ pun ketika saya bekerja saya bekerja itu tidak menemukan sepenuhnya kebahagiaan saya seperti itu dengan situasi yang pekerjaan seperti itu. Tapi di sini saya menikmati gitu. Saya menikmati panggilan saya, tapi di sisi lain masih ada yang kurang gitu loh. Gitu ya? Masih ada yang kurang seperti itu. Nah itulah pada akhirnya setelah sekian tahun saya bekerja, saya merefleksikan panggilan-panggilan dari Allah bahwa ada nabi yang dipanggil usia muda, ada juga yang di usia tua. Nah, di situ menjadi matang lah. Ya oke lah, matang lah ya. Nanti kalau usia tua kayaknya gimana gitu kan. Usia matang. Nah, di situlah pada akhirnya menjadi refleksi bagi saya untuk berani menanggapi panggilan Tuhan sih gitu. Mungkin minum dulu Oke. Soalnya aku akan menanyakan sesuatu yang bombastis. Jadi kita minum dulu. Pasti bikin deg-degan nih. Soalnya menarik banget ceritanya Frater ini. Nah, tadi aku menarik di part yang kan Frater ini menanggapi panggilan itu seperti Nabi Yunus yang pergi-pergi, ya kan, nggak langsung iya Tuhan gitu kan, dengan lantang ya Tuhan, tapi menghindar dulu lah, kayak seperti melipir dulu. Kuliah dulu semester akhir, aduh kok udah semester akhir nih, jadi kerja dulu lah. Nah ada nggak sih yang kayak titik kok bisa ya, itu kan mesti ada apa ya, seperti emas itu kan juga harus dipukul dulu, harus di ini. Ada nggak sih pengalaman gitu? Bahkan Nabi Yunus kan harus digoncang, dia kan mau ke Niniwe atau kemana ya, saya lupa. Pokoknya dia naik kapal, harusnya ke kanan malah ke kiri, akhirnya kapal itu kan diguncang kan, badai yang besar, akhirnya Tuhan selamatkan dengan masuk ke dalam ikan itu kan, ikan itu kan. Ada nggak sih atau yang triggernya gitu sampai oh iya aku harus iya nih gitu, ada nggak sih? Oke. Jadi yang saya tangkap itu seolah-olah lu harus kena musibah dulu supaya bisa sungguh-sungguh menemukan panggilan seperti itu kan. Gak gitu juga sih, mungkin ada trigger gitu loh, gak harus musibah sih, mesti trigger gitu. Ya. Kalau misalnya triggernya itu pasti ada lah, ada. Sehingga trigger itu pada akhirnya seperti menuntun saya untuk menjawab iya gitu. Meskipun ya itu tadi perjalanan saya itu lama untuk menentukan iyanya itu. Kadang ya saya seperti Nabi Yunus itu ngelak dulu lah gitu. Tapi di sisi lain ya kayak ada kebahagiaan yang kosong, ada ruang yang kosong yang belum terisi. Akhirnya masih mencari terus saya kan gitu. Mencari dari SMA. Saya mencari, kemudian udah saya kuliah dulu lah. Siapa tahu kebahagiaan saya ketemu nih di sini nih di kuliah ini. Sempat pacaran nggak siapa tahu belum ngerasain pacaran, siapa tahu ini loh ternyata panggilannya keluarga. Coba sudah belum Iya ya setelah ini ya. Oh setelah ini kasih rahasia ya biar ditonton terus. Nah jadi triggernya itu tadi seperti saya harus mencari. Kita tidak akan bisa menemukan triggernya itu ketika kita tidak mau mencari dan merefleksikan kan gitu. Ada seorang tokoh yang mengatakan hidup yang tidak direfleksikan itu tidak layak untuk dihidupi. Artinya apa? Sebagai orang yang hidup, sebagai manusia, kita punya pikiran dan hati untuk merasakan. Situasi seperti itu harus kita gunakan untuk berefleksi. Perjalanan hidup refleksi saya lumayan panjang itu tadi, dari SMA sampai kuliah sampai kerja seperti itu. Jadi situasi seperti itu saya mencari triggernya saya gitu loh, biar saya itu bisa yakin menjawab iya gitu. Nah pada akhirnya ya situasi perjalanan panggilan itu tadi yang terkadang kayak pasang surut, terkadang Tuhan memanggil saya pura-pura nggak dengar dengan cara ya kuliah dulu lah, ya kerja dulu lah, ya pacaran dulu lah gitu. Ada akhirnya ke situ. Nah situasi mencari inilah pada akhirnya untuk menemukan triggernya itu saya tidak hanya melarikan diri ke oke, saya sudah lulus SMA, saya ingin jadi seorang imam, Tuhan memanggil saya. Tapi di sisi lain enggak deh, saya cari kebahagiaan dulu ke sini, kuliah dulu, siapa tahu kebahagiaan saya di sini. Lalu kemudian setelah kuliah saya belum ketemu nih triggernya gitu.
Jadi ya udahlah, saya kerja dulu. Siapa tahu triggernya saya di sini kan gitu. Oke, saya kerja. Saya juga belum menemukan triggernya. Bahkan seperti yang kamu tanyakan tadi, Dek. Menarik, Pak. Mungkin pacaran gitu kan. Siapa tahu dari situ menemukan triggernya. Oh, kamu itu memang harus menikah kan gitu. Karena kebahagiaanmu itu tidak di studi, tidak di dalam pekerjaan juga, tetapi mungkin dalam dunia percintaan. Berkeluarga gitu, sama kan. Iya, tidak dipungkiri bahwa situasi untuk mencari trigger itu harus dicari terus kan, seperti itu. Untuk mencari triggernya berarti harus yakin mengatakan iya. Untuk meyakinkan saya mengatakan iya, berarti saya harus mencari terus itu. Dunia pendidikan, pekerjaan, kemudian dunia percintaan. Saya juga mengalami itu. Saya juga pacaran kan gitu. Dulu sebelum masuk seminari maksudnya kan. Saya pacaran karena saya ingin menemukan ada ruang hati saya yang kosong, kebahagiaan saya yang kosong. Siapa tahu karena trigger dari pekerjaan, dari kuliah, studi ini tadi saya belum temukan. Siapa tahu ketika saya pacaran, trigger saya ketemu nih kan gitu. Rupanya enggak juga. Apa berpikir siapa tahu ruang kosong ini ternyata enggak juga ya ternyata. Iya. Ya kami, ya saya juga itu termasuk orang-orang yang normal loh. Kita juga orang-orang normal. Makanya terkadang harus mencari, sungguh-sungguh mencari panggilan itu. Sebagai orang normal wajar dong saya pacaran seperti itu dulu, tapi sebelum masuk seminari saya pacaran, dan kemudian dalam proses berpacaran itu ya saya juga tidak menemukan triggernya tuh. Saya tidak bisa mengatakan oh ini trigger saya ketemu, saya yakin ini saya dipanggil ke sini gitu kan, karena panggilan kan ada yang menikah, ada yang selibat gitu. Oh mungkin saya yang dimenikah kan, siapa tahu seperti itu. Rupanya tidak. Sebagai orang normal loh, saya mencari panggilan itu untuk mengatakan triggernya iya gitu. Ya nggak ketemu juga. Lalu pada akhirnya apa? Saya menyerah. Seperti Yunus meskipun dia melarikan diri, pada akhirnya menyerah juga loh. Menyerah juga, dan padahal ya wis lah Tuhan, saya manut seperti itu. Ya udahlah Tuhan, saya ikut aja lah seperti itu. Saya sudah berusaha untuk melarikan diri, tetapi rupanya ketika saya melarikan diri, tapi saya terus saja dikejar oleh Tuhan kan gitu. Nah di situasi seperti itulah yang menjadi refleksi bagi saya. Saya ini udah kesini, udah belok sana, belok sini, ibaratnya untuk menemukan triggernya. Tapi di sisi lain, oke lah saya harus berani nih. Oke, saya resign, saya putuskan pacar saya dulu. Tapi baik-baik sih, memang baik-baik. Karena sebelumnya kan saya ingin mengutarakan bahwa saya ingin masuk seminari gitu. Tapi sebelum itu kan memang niatnya memang baik. Artinya ya siapa tahu saya menemukan panggilan saya dengan dia misalnya gitu. Tapi di sisi lain oke, rupanya Tuhan masih terus terngiang-ngiang dalam hati saya seperti itu. Maka ruang hati yang kosong itu tadi, kebahagiaan yang masih kosong, itu pada akhirnya saya temukan ketika saya masuk seminari gitu. Berarti terjawab ya Teh. Iya, betul. Sebelum resign sama putus tuh Father ada doa-doa atau apa nggak Ter, atau kayak gimana ya? Itu kan keputusan yang besar banget ya. Shock banget. Iya betul. Sebagai pacaran pasti kayak apa nih tiba-tiba diputusin. Ada nggak sih Ter kayak pergulatan masih menolak, misalkan udah iya tapi menolak, berdoa lagi sekali lagi lah, siapa tahu Tuhan tuh ini apa namanya bukan memanggil saya sebagai imam gitu. Ada nggak sih Ter pergulatan perjalanan hidup spiritualitasnya Frater nih? Ya pasti ada gitu. Terkadang untuk menemukan panggilan hidup atau triggernya untuk menjawab iya itu tadi, ya seperti yang saya katakan tadi, kadang harus lari. Ya saya sendiri harus lari ke dunia pendidikan, kuliah dhisik gitu kan. Siapa tahu itu panggilan saya, lalu kemudian saya bekerja dulu. Rupanya saya juga belum temukan. Saya pacaran dulu, siapa tahu menemukan. Dan untuk mengatakan saya harus ke seminari, ya saya harus menemukan oh ya ini trigger saya kan gitu. Artinya apa? Terkadang situasi-situasi refleksi perjalanan hidup itu juga tidak lengkap kalau misalnya kita tidak berdoa.
Itu masalahnya. Kalau misalnya kita refleksi tanpa berdoa itu seperti kita itu hanya bermain logika aja. Bermain logika, bermain rasa tok. Bermain logika, bermain rasa. Tetapi untuk yang lebih mendalam seperti belum ditemukan. Maka saya berusaha untuk tidak hanya bermain logika, tidak hanya bermain rasa, tetapi juga mengandalkan bimbingan Roh Kudus gitu. Karena saya percaya bahwa ketika saya ditabiskan, saya dicurahi Roh Kudus, maka disitulah saya merasa bahwa ada roh yang membimbing saya, dan disitulah roh itu harus saya jaga dengan saya berdoa, minta bimbingannya, selalu menemukan triggernya, dituntun pada yang baik dan sebagainya. Pasti untuk mengambil keputusan iya, saya harus berdoa dulu. Dan selama perjalanan hidup saya untuk menentukan iya itu kan panjang. Saya juga tidak lepas untuk berdoa gitu. Bahkan kadang saya bertanya, Tuhan maumu siapa sih gitu loh. Maumu apa sih gitu. Saya sendiri juga memiliki iman yang tidak kuat gitu loh. Artinya ya tahu sendiri ya, dari lingkungan, dari dunia pendidikan itu saya sendiri, aduh, iman Katolik itu seperti apa sih kayak gitu kan. Tapi di sisi lain saya masih yakin bahwa ada roh yang membimbing saya seperti itu. Disitulah karena saya sebagai orang Katolik, makanya saya belajar untuk berdoa secara Katolik dan minta bimbingan. Nah disitulah hal-hal yang kosong, yang tidak hanya bermain pikiran dan logika, atau tidak hanya bermain hati dengan perasaan, tetapi juga ada dari luar diri kita yang menuntun kita. Maka saya yakin dan percaya itu, dan saya juga harus berdoa untuk meyakinkan diri saya menjawab iya itu tadi. Tuh. Dan kemudian ya untuk pacar yang diputusin gitu kan, lalu kemudian mengatakan saya memilih masuk seminari, itu bukan berarti saya mempermainkan, tidak. Itu artinya kan kalau dari awal saya niatnya memang baik-baik ya, siapa tahu berjodoh seperti itu kan, siapa tahu berjodoh dan menemukan panggilan bersama dengan si doi itu kan. Tapi di sisi lain ya saya mengutarakan seiring perjalanan proses berpacaran itu kan menjadi teman curhat saya seolah-olah seperti itu kan. Jadi segala sesuatu yang saya rasakan, pergulatan-pergulatan yang saya rasakan, itu saya utarakan. Dan menariknya lagi, meskipun berat tapi juga dia siap gitu. Kalau sewaktu-waktu kamu masuk seminari, ya oke gitu, nggak masalah gitu. Karena apa? Menyadari bahwa Allah yang manggil gitu kan. Saya tidak mau menjadi lawannya Allah seperti itu. Wah, bijaksana sekali pikir saya kan. Tapi meski demikian ya saya salut juga atas kebesaran hati seperti itu gitu. Ya itu proses saya selama untuk menemukan panggilan triggernya itu tadi. Lumayan sih. Mungkin juga doa itu mengikhlaskan, mungkin karena bantuan Tuhan juga kan ya Tur ya. Karena betul. Maksudnya kalau misalkan Frater emang sudah dipanggil kan, jadi ya manusia lain pun juga nggak bisa Iya. jadi batu sandungan. Nah kalau tadi kan udah dari tanggapan mantan pacar ya, dari si doi. Kalau tanggapan orang tua Frater gimana sih? Anak ini udah disekolahin susah-susah, udah mahal-mahal, udah kerja, udah mapan, ngapain masuk seminari gitu. Sebagai manusia pasti kan ada kayak gitu gak sih Ter? Iya. Setiap orang tua kan ya pastilah memiliki perasaan-perasaan manusiawi. Iya, manusia. Gitu. Dan itu tidak hanya saya alami loh. Orang tua saya alami gitu tidak. Tetapi rupanya orang tua teman-teman saya yang satu panggilan pun juga sama. Padahal biasanya kalau di gereja mau berkati mau biar anakku jadi romo gitu ya. Tapi pada suatu titik itu juga belum siap ya. Betul. Karena meski demikian ya mungkin ada yang benar-benar ikhlas, tapi ya di sisi lain yang saya dengar, yang saya alami bersama dengan teman-teman ketika bercerita, sharing seperti itu, pasti 100% dari teman-teman saya itu mengatakan ya orang tua mereka pasti berat. Orang tua pasti berat. Meskipun realitanya kadang ya juga ada orang tua yang mendoakan supaya anaknya jadi romo, jadi suster, jadi bruder kayak gitu. Tapi di sisi lain ya wajar, karena itu adalah manusia yang kadang berat untuk melepaskan. Bisa dibayangkan toh kalau misalnya kita setiap hari ketemu dengan orang tua, ataupun merantau, tapi ya setidaknya
sewaktu-waktu bisa pulang nih, saya punya duit, saya pengen pulang, Iya. udah saya pulang kan gitu. Tapi yang jadi masalah ketika masuk seminari, saya punya duit, saya pengen pulang, enggak. Nggak bisa ya. Lo mau pulang selamanya kan gitu, seolah-olah kayak gitu. Nah, situasi yang seperti itulah yang kadang sulit gitu kan. Sing sewaktu-waktu bisa pulang, nggak bisa sewaktu-waktu nih, udah ditentukan kok kan gitu. Kebersamaan yang dulu dijalin dalam artian intensinya setiap hari, bahkan setiap waktu begitu. Terkadang kita harus menahan diri untuk menumpuk rasa rindu seperti itu. Dan begitu juga dengan orang tua yang akan ditinggalkan, pasti akan mengalami beratnya di situ juga. Tapi di sisi lain, ya meskipun berat, tapi pada akhirnya juga melepaskan begitu. Seperti yang saya alami. Betul tadi. Kenapa baru sekarang kan gitu? Ngapa nggak dari dulu gitu kan? Karena ketika dari dulu pun itu pasti orang tua saya pasti akan gondeli gitu, akan gondeli karena merasa belum siap. Kan ada istilah, Tuhan, ojo anakku lah yang dipanggil, anaknya kawae, anaknya dia aja, si dia aja gitu. Seolah-olah seperti ya ojo anakku lah gitu. Yes, yang lain aja, yang lain gitu. Ingin menikmati suatu kebersamaan terus-menerus seperti itu. Nah, tapi yang menariknya adalah kebersamaan dalam doa itu lebih dalam. Maka ketika saya, meskipun orang tua saya berat untuk melepaskan itu, tapi seiring berjalannya waktu, tidak hanya orang tua saya, tetapi orang tua teman satu panggilan itu rata-rata seiring berjalannya waktu mereka melepaskan, ikhlas gitu. Karena apa? Yang memanggil itu Tuhan, bukan manusia. Jadi ketika orang tua sadar seperti itu, pada akhirnya ya sudah dilepaskan begitu saja. Meskipun awal-awalnya luar biasa untuk Ikhlas. nggak usah gitu. Makanya dari situ lalu kemudian ya sudah, pada akhirnya kayak apa ya, ikhlas begitulah. Seiring berjalannya waktu ya ikhlas gitu, karena Tuhan yang memanggil gitu kan. Tetapi kami juga sadar meskipun intensi secara fisik kami berkurang, tetapi dalam doa kami bisa sewaktu-waktu, dan kita semua juga bisa sewaktu-waktu untuk berjumpa. Gitu sih. Sangat menarik banget ya. Ini ada pertanyaan yang penting tapi nggak penting ya, Ter ya. Kayak menarik kan, Frater udah sekolah, udah apa jurusan dulu, Ter? Saya dulu untuk SMA-nya ya IPA dulu. Lalu kemudian untuk studi kuliahnya itu saya ambil jurusan pendidikan fisika. Yang zaman saya itu adalah ya yang ditakuti lah ibaratnya gitu. Benar. Karena ya melihat situasi seperti itu memang terbukti gitu. Angkatan saya banyak keluar waktu itu. Banyak keluar. Dari 34 menjadi 27 atau 23 seperti itu, saya lupa. Karena seiring berjalannya proses pendidikan itu tadi. Tapi ya puji Tuhan, dari sekian angkatan itu 12 orang yang selesai tepat waktu. Dan termasuk Frater gitu. ya. Dan termasuk saya gitu. Saya bukan pinter sih, hanya tekun baik gitu. Hanya tekun. Nah, itu kan apa ya? Saya aja mual loh kalau fisika, makanya saya IPS. Nah, itu ini nggak sih, Ter, kan biasanya kan kalau frater-frater yang lain tuh kan mengalami kuliah. Nah, Frater kan udah S1 tuh kuliah lagi nggak sih? Siapa tahu ada yang kayak seperti Frater nih, kayak apa ya, panggilannya setelah sudah bekerja gitu kan, mungkin bertanya-tanya kuliah lagi nggak sih atau gimana? Ya, awal saya juga berpikir bahwa saya sudah kan studi, sudah S1, dan saya berpikir bahwa mereka yang jadi Roma itu juga studi juga. Saya udah studi, berarti saya pikir ya udah tinggal nikmati proses aja gitu. Tapi proses yang saya pikirkan itu ini nggak studi lah gitu. Salah gitu. Mungkin studi ya yang tidak begitu berat, tidak begitu seperti mereka yang dari awal gitu kan. Rupanya enggak. Enggak. Saya juga harus studi dari awal juga gitu. Karena ya mau tidak mau ketika menjadi bapak rohani, mau tidak mau ya harus mengenal Allah lebih dalam melalui studi-studi itu tadi, dan kemudian penghayatan spiritual kan gitu, melalui pembinaan.
Nah, disitulah saya juga harus mengulangi dari nol seperti teman-teman yang lain gitu. Jadi bukan berarti saya dikhususkan, oh ini sudah S1, ini berarti nggak usah studi ini, studi itu, nggak usah seperti itu. Hanya studi ini saja fokusnya gitu kan. Enggak, rupanya. Semua harus dipelajari sama dengan teman-teman saya, bahkan dari nol gitu. Tidak hanya proses studi intelektualnya saja tidak, tetapi juga studi spiritual, bagaimana saya mengolah kepribadian, hidup doa dan lain sebagainya. Di situ juga sama, kami berjalan bersama-sama dengan proses yang seperti itu. Dan kemudian dari proses yang demikian saya menyadari bahwa oh iya, namanya untuk menjadi bapak rohani itu ya memang harus mengenal Allah secara lebih mendalam dan lebih intens dengan studi-studi yang sudah dipersiapkan dari awal dan kemudian penghayatan spiritualitas yang lebih mendalam gitu. Tapi bukan berarti umat yang lain itu tidak mendalam gitu, tidak. Pasti mendalam semua, bahkan lebih mendalam daripada kami gitu. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang harus kami tempa begitu, harus seperti emas yang kadang dipukuli supaya menjadi hal yang berbentuk bagus ya, dan bernilai tinggi kan gitu. Iya benar, kalau misalkan setidaknya kan kalau kita punya teorinya ya ya. Soalnya kalau umat tanya tidak bisa menjawab kan ya repot juga kan. Betul. Jadi ya. Nah, mau tanya lagi nih kan setelah tadi udah bahas tentang apa ya, Frater ternyata tuh kuliah lagi sama dengan apa ya, teman-teman yang lain walaupun umurnya berbeda. Nah, Frater ini ada nggak sih tantangan kan, apalagi kan Frater umurnya sama yang teman seangkatan kan berbeda, apalagi kan ngerasa aku lebih tua ya harus lebih dihormatin lah, atau ada nggak sih atau gimana insecure kan, mesti saya baru usia segini baru segini, mereka usia segini sudah segini. Nah, ada nggak sih rasa insecure atau tantangannya itu? Betul. Mau tidak mau ketika berbicara tentang dinamika dalam komunitas, itu juga berbicara juga tentang sosiologi gitu kan, tentang bagaimana hidup bersosialnya kan, mau tidak mau seperti itu. Dan kehidupan bersosial kami itu berbeda, bukan berbeda jauh gitu tidak, tetapi ada suatu perbedaan. Kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, terkadang wajib bagi kita untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti itu. Apakah di sana juga wajib menghormati orang yang lebih tua? Iya, sama saja gitu. Hanya mungkin caranya yang berbeda gitu. Kalau kita ya dengan bahasa yang lebih sopan, apakah di sana nggak lebih sopan? Ya sama aja lebih sopan. Hanya terkadang ada suatu perbedaan yang menarik. Jadi awal saya masuk itu seperti apa ya? Oh, saya harus dihormati nih karena saya lebih tua, seperti itu. Saya lebih berumur lah daripada mereka gitu. Jadi mereka harus menghormati saya gitu. Tetapi cara menghormati mereka itu berbeda dengan apa yang saya pikirkan begitu. Oh, mereka ini harus tunduk ketika lewat saya gitu. Ketika lewat depan saya mereka harus tunduk dan mereka harus patuh nih kepada saya seolah-olah kayak gitu karena saya lebih tua dan sebagainya. Dalam pikiran saya kan gitu. Tapi di sisi lain enggak seperti itu. Tetapi cara mereka menghormati itu adalah ketika saya diterima di lingkungan mereka. Itu cara menghormati yang menurut saya oh iya gitu. Kadang di sisi lain oh saya harus lebih dihormati nih, saya harus lebih didengarkan, saya harus lebih diutamakan, seperti itu dalam pikiran saya yang awal tadi itu kan itu. Nah, rupanya itu tadi, rupanya mereka itu cara menghormati saya itu dengan menerima kehadiran saya di kehidupan mereka, begitulah. Lalu kemudian juga di sisi lain ada hal yang menarik bahwa mereka itu menganggap saya juga sebagai teman satu angkatan, satu panggilan, begitu. Nah, disinilah menariknya bahwa orang yang lebih tua itu dihormati ketika kadang mereka meminta solusi, meminta nasihat, kemudian ya saling apa ya, saling memperhatikan gitu kan, saling memperhatikan. Ketika
saya lemah, mereka menguatkan saya. Ketika mereka lemah, saya menguatkan mereka. Begitu juga ketika saya salah, saya diingatkan mereka. Dan ketika mereka salah, saya mengingatkan mereka. Nah, situasi seperti inilah yang rupanya menarik untuk saya hayati sebagai kehidupan sosial komunitas gitu. Saling melengkapinya di situ. Ketika ada yang sedih, yang satunya menghibur gitu. Bukan yang satunya sedih malah dibully gitu kan enggak. Kalau kebiasaan kita kadang kayak gitu. Seperti sedih dibully pula gitu kan. Tapi kalau jadi kalau ya ada juga memang yang tidak membuli gitu, memang bagus gitu. Tapi di sisi lain itulah yang saya alami gitu. Untuk sosialnya yang menariknya di situ. Jadi lebih tahu dan lebih merasakan cara untuk memanusiakan manusia itu tadi. Ya. Bagaimana kita mau memanusiakan manusia sedangkan kita tidak menerima kehadirannya, atau mungkin seolah-olah kayak dia nggak layak gitu kan, seolah nggak layak dalam komunitas kami gitu. Jadi ya situasi seperti itu kan terkadang kita harus merefleksikan bersama, tidak bisa satu pihak atau pihak lain doang yang merefleksikan itu, tetapi dalam hidup bersosial, berkomunitas itu harus sama-sama berefleksi bagaimana cara kita untuk memanusiakan manusia itu tadi, supaya kita sama-sama menyadari bahwa kita hidup di dunia ini bersama-sama, hidup di bumi nginjak tanah itu juga bersama-sama. Jadi bagaimana kita caranya untuk menjaga keharmonisan dalam kebersamaan itu tadi, kan gitu. Itu sih yang menarik dalam komunitas yang saya hidupi seperti itu. Nah, terakhir nih, gimana sih caranya kalau pingin jadi imam? Siapa tahu ada pertanyaan apa ya? Kayak bingung, saya tuh sebenarnya pingin masuk seminari tapi bingung harus kemana, dan pesan-pesan untuk teman-teman OMK atau bahkan teman-teman yang sudah lebih matang kayak frater ya, pengalamannya sama, pesan-pesannya apa sih gitu. Oke, untuk kalau misalnya ada teman-teman yang pengen jadi romo atau pastor, pengen jadi bruder, atau pengen hidup selibat, kalau yang cewek itu pengen jadi suster, ya kita bisa cari informasi, bisa dari pastor paroki atau biara-biara terdekat kan seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang itu dulunya pernah menjalani studi atau komunitas selibat seperti itu. Nah, jadi kita bisa menggali informasi dari mereka. Nah, itu yang pasti berbeda dengan saya itu tadi, karena saya posisinya jauh dari paroki. Kemudian dulu saya juga ya ke gereja ya kadang-kadang. Jadi informasi-informasi tentang seputar apa itu seminari dan sebagainya saya tidak tahu begitu. Tapi di sisi lain saya hanya punya niat pengen loh jadi romo seperti itu gitu. Karena berwibawa sekali, baik sekali, kemudian ramah dan sebagainya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjadi orang yang hidup selibat, bisa saya tanya dengan romo atau mungkin suster gitu. Mungkin dari inspirasi kecil ya, melihat kekaguman kecil yang bisa kita menjadi awal dari benih panggilan kan seperti itu. Benih panggilan itu tidak langsung serta-merta kayak yakin, saya yakin benar gitu, tidak ya. Tapi seperti angin sepoi-sepoi itu tadi. Benih-benih yang kecil itu tadi. Itu. Ada lagi yang belum dijawab ya? Pesannya untuk yang ingin menjadi hidup selibat itu, mungkin jadi romo, bruder ataupun jadi suster, apa nih? Oke, untuk teman-teman pesannya begini. Panggilan Tuhan itu berbeda dengan panggilan manusia, dalam artian kejelasan mendengar kita dan apa yang kita lihat itu berbedanya di situ. Ketika kita dipanggil oleh manusia, kita jelas siapa orangnya, kita bisa melihat. Lalu kemudian ketika kita mendengar suara yang jelas. Oh, bapak itu, oh ibu itu, oh teman saya yang ini, teman saya yang itu. Jelas. Tetapi ketika kita mendengar panggilan Tuhan, itu berbeda dengan
apa yang kita bayangkan. Suara panggilan Tuhan itu tidak serta-merta yakin dari dalam diri. Oh, panggilan Tuhan itu seperti kayak panggilan manusia, dipanggil lalu kemudian kita datang gitu. Terkadang ada pergulatan, ada dilema bahwa ini suara panggilan Tuhan atau bukan ya gitu. Kok kayak iya, kayak enggak, masih ada sisi keraguan yang harus, inilah PR-nya. Sisi keraguan yang harus kita yakinkan. Apakah ini panggilan Tuhan atau tidak? Dengan pergulatan yang ada, yang saya alami dengan perjalanan hidup itu tadi, terkadang kita juga harus menemukan suara panggilan Tuhan itu dalam keraguan-raguan gitu. Karena tidak ada sesuatu yang pasti untuk mengatakan iya, tetapi dari keraguan-raguan supaya kita mencari dan dapat mengatakan iya. Jika panggilan itu membawa kita bahagia, kesempurnaan sejati, seperti ada ruang kosong yang dapat kita temukan, ada kebahagiaan yang belum terlengkapi tapi kita temukan, itulah kebahagiaan. Baik itu untuk selibat ataupun tidak selibat atau berkeluarga. Bagi teman-teman yang hidup selibat itu pasti suara panggilannya lebih sulit untuk ditemukan begitu. Karena memang harus ada dari dalam diri untuk mengatakan iya. Meskipun harus berawal dari keraguan-raguan untuk kita cari supaya menemukan triggernya itu tadi sampai iya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen masuk, ingin menjadi seorang imam ataupun menjadi seorang bruder ataupun menjadi seorang suster, kenali dulu suara yang ada dalam hatimu, refleksikan, lalu kemudian temukan dan harus berani untuk mengatakan, mengambil keputusan iya atau tidak. Tapi kalau misalnya sudah ada benih panggilan, sudah ada keinginan dari dalam diri, yakinlah bahwa itu adalah panggilan. Tapi di sisi lain harus kita memiliki kekuatan atau tekad untuk mengatakan iya. Nah, itu harus ada keberanian memang gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak berani, ya seperti perjalanan saya tadi itu, seperti Yunus yang kadang harus ya melipir dulu. melipir dulu. Itu. Jadi untuk teman-teman ya seperti itu sih, harus yakin aja. Kalau misalnya itu sudah ada dari dalam diri, yakin, temukan, dan ya semoga itu adalah kebahagiaan yang belum terlengkapi dalam diri teman-teman gitu. Supaya ketika teman-teman menjawab panggilan iya, disitulah teman-teman seperti merasakan, oh ya ini panggilan saya, trigger saya udah ketemu gitu. Mungkin dari mbaknya ingin menjadi suster gitu kan, ada dalam dirinya, kemudian ada keraguan-raguan, yakin aja itu iya. Hanya kemudian kita hanya perlu mencari dan meyakinkan diri iyanya itu sih. Takut saya deket-deket frater nanti, takut ternyata iya lagi. Loh, bagus dong. Bagus dong. Oke, terima kasih frater udah mau hadir di Rungkat. Bye bye.